Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih untuk kalian pemirsa yang sudah dukung dan support kami lewat komentar, subscribe. Terima kasih untuk dukungan kalian yang membuat kami di channel Sunyi Sepi ini bisa menyajikan konten-konten dari kisah-kisah misteri yang datang dari berbagai narasumber. Kali ini saya ingin menceritakan satu kisah pengalaman Mbak Ratna, yang usia pernikahan Mbak Ratna ini baru setengah tahun, tapi Mbak Ratna ini mengalami satu kejadian yang tak pernah bisa dilupakan olehnya, yaitu orang tuanya sendiri yang tidak mengizinkan Mbak Ratna ikut dengan suaminya, yaitu Mas Aksan. Perilaku orang tuanya Mbak Ratna ini ternyata dibalik keramah tamahan terhadap suaminya ada sesuatu yang tidak direstui oleh orang tuanya. Semua itu berawal dari materi. Awal ceritanya, pernikahan mereka ini dibilang singkat antara Mbak Ratna sama Aksan. Hubungan mereka itu tidak ada yang namanya pacaran, mereka itu ta'aruf. Nah, orang tuanya pun sebenarnya sudah tahu bagaimana kondisi Aksan, kondisi keluarganya, semuanya sudah tahu. Tapi tidak tahu kalau pekerjaan Aksan itu sebagai apa. Dia melihat, orang tuanya itu melihat, ya Aksan itu dari keluarga orang kaya. Tapi setelah pernikahan itu dilangsungkan, Aksan tinggal di rumah Ratna. Orang tuanya akhirnya tahu apa yang dilakukan suaminya Ratna. Pekerjaannya itu akhirnya diketahui. Nah, mulailah masalah-masalah itu muncul dari orang tuanya. Ratna mengakui, bukan dia mau menceritakan aib keluarga, tapi ini setidaknya bisa memberikan contoh untuk siapapun yang mendengarkan cerita dari kisah Mbak Ratna ini, bisa memberikan manfaat dan bisa menghibur kalian pecinta cerita misteri. Lanjut, Mbak Ratna yang orang tuanya setelah tahu kalau suaminya ini bekerja sebagai kuli atau sebagai buruh lah. Nah, orang tuanya ini merasa dikecewakan dengan keadaan suaminya Mbak Ratna. Kalau Mbak Ratna sendiri memang sudah tahu kalau pekerjaan suaminya ya sebagai buruh, bukan sebagai bos atau sebagai orang hebat, bukan. Memang keluarganya dari Aksan, mayoritas semuanya itu ya orang-orang hebat. Kakak-kakaknya, pamannya, semuanya itu orang hebat, orang-orang kaya. Nah, orang tuanya ini kecewa dengan keadaan Aksan, kok malah dia itu buruh. Nah, singkat ceritanya, berawal dari keadaan materi yang pas-pasan dengan memberikan apa yang diinginkan oleh Ratna. Orang tuanya ini memang dasarnya sifat materinya itu yang berlebihan, meminta ke Ratna agar suaminya yaitu Aksan itu memberikan sesuatu yang lebih untuk kebutuhan orang tuanya. Nah, Ratna yang sebagai anak melihat suaminya yang secara pendapatannya ya hanya cukup untuk mereka berdua. Ratna bilang ke orang tuanya kalau ya suami saya belum mampu. Nah, yang tidak terimanya Ratna sama orang tuanya sendiri, bukan Ratna mau melawan. Mbak Ratna disuruh orang tuanya agar Aksan itu meminta ke orang tuanya. Nah, waktu itu Ratna menyampaikan ke Aksan. Aksan menyanggupi walaupun itu harus lewat orang tuanya, lewat pamannya. Itu dipenuhi keinginan orang tua Ratna. Ya, semua itu dilakukan oleh suaminya Ratna ya agar orang tuanya ini bisa legowo, bisa nerima. Tapi karena keseringan orang tuanya yang memang dasarnya itu melihat dari kekayaan, keinginannya itu semakin hari semakin berlebihan. Sampai singkat ceritanya sampai setengah tahun Aksan ini tidak betah. Kelakuan orang tuanya Ratna sendiri yang membuat dia itu tidak nyaman betah di rumah, apalagi dengan
kakak-kakaknya Ratna, melihat kakaknya yang setiap kali mengganggu rumah tangga Aksan dan Ratna sendiri, yang membuat suaminya ya terasa tidak nyaman dengan meminta ini, meminta itu dan sebagainya, itu selalu mengganggu rumah tangga Aksan. Nah, Ratna yang sebagai istri melihat kelakuan kakaknya, melihat kelakuan orang tuanya, semuanya itu memang menilai itu dari materi. Sampai akhirnya Aksan ini meminta sama orang tuanya agar Ratna itu ikut ke rumah orang tuanya Aksan. Nah, waktu itu terjadi pertengkaran antara Aksan dan orang tuanya Ratna. Pertengkaran itu mulai dari perkara-perkara yang sepele menjadi perkara yang besar, dan sampai Aksan itu bilang ke orang tuanya yang disaksikan oleh kakak-kakaknya dan Ratna sendiri, setelah orang tua menikahkan anaknya, yaitu yang perempuan, waktu itu Ratna. Ini Aksan itu bilang seperti itu ke Ratna. Dengan tegas suaminya Ratna itu bilang ke orang tuanya, setelah orang tua menikahkan anaknya, tanggung jawab orang tua itu selesai. Dan yang menjadi tanggung jawab selanjutnya adalah suaminya. Dan waktu itu Aksan bilang ke orang tuanya, kalau memang tidak boleh Ratna ikut dengan saya, kenapa Bapak menikahkan saya dan menerima saya sebagai anak Bapak? Kalau anak Bapak tidak boleh saya bawa, saya akan bertanggung jawab lahir dan batin. Insya Allah rezeki tidak akan kemana. Kalau memang Allah sudah menghendaki, insya Allah Ratna akan bisa bahagia dengan saya. Waktu itu orang tuanya tidak terima. Ratna hanya bisa menangis. Pertengkaran antara keduanya tidak bisa terelakkan. Ribut apalagi dengan kakak-kakaknya sampai mengancam-ancam Aksan mau ini mau itu dan sebagainya. Sampai akhirnya Aksan meninggalkan rumah tanpa diikuti Ratna. Selang beberapa hari, suaminya yaitu Aksan itu balik lagi ke Ratna atas peringatan dari orang tuanya. Aksan sendiri waktu itu bilang sama Ratna, ajak istrimu. Nah, Aksan itu mengajak dirinya, mengajak Mbak Ratna agar dia itu mau mengikuti suaminya. Kalau mau mengikuti aku, silakan. Kalau masih mau ikut bapakmu, silakan. Ratna harus menimbang dan memilih antara dua pilihan, ikut orang tuanya yang sudah membesarkan atau ikut suaminya yang sekarang sudah sah secara hukum dan agama. Ratna diberi waktu sampai beberapa hari, kurang lebihnya hampir seminggu. Ratna berpikir, waktu itu Aksan memang sudah pulang ke rumah orang tuanya karena sudah tidak sanggup dengan kelakuan orang tuanya dan kakak-kakaknya Ratna sendiri. Ratna memilih dan pamitan sama orang tuanya bersamaan dengan Aksan agar dia diizinkan untuk tinggal dengan Aksan di rumah orang tuanya Aksan. Waktu itu orang tuanya tidak mengizinkan, tapi niat dan tekad Ratna untuk ikut suaminya, semua itu karena sudah yakinnya Ratna bahwa dialah yang akan menjadi pemimpin saya, yang akan menuntun saya ke jalan yang lebih baik. Ini keyakinan Ratna waktu itu. Setelah itu Ratna benar-benar pergi dari rumahnya sendiri. Dia ikut dengan suaminya, tidak membawa apa-apa, hanya sehelai baju yang dipakai oleh Ratna untuk ikut dengan suaminya. Setelah dia ikut dengan suaminya Aksan, lewat bantuan orang tuanya, pakaian dibelikan, apapun kebutuhan Ratna dibelikan. Karena waktu itu Aksan yang keadaan pikirannya memang lagi kalut, pikirannya yang lagi semrawut, dia memang tidak bekerja. Orang tuanya yang memberikan materi untuk Aksan dan Ratna. Nah, mertuanya Aksan, orang tuanya Ratna, lewat kakaknya itu datang menjenguk Ratna. Itu setelah mereka itu balik ke rumah Aksan, kira-kira setengah bulan,
kakaknya datang dengan maksud mengajak Ratna untuk pulang. Nah, Ratna yang memang sudah punya suami, dia memilih untuk tetap tinggal dengan suaminya. Masalah itu muncul lagi setelah kakaknya gagal. Orang tuanya datang dengan ibunya. Ibunya ini meluk Ratna itu sangat kencang, seakan-akan rindu yang tak tertahankan setelah setengah bulan itu ditinggalkan oleh Ratna, karena memang Ratna ini sebagai satu-satunya anak perempuan, sementara kedua kakaknya itu laki-laki. Ratna dipeluk sama ibunya dengan tangisan, meminta dan memohon agar Ratna mau balik lagi ke rumah, agar Ratna mau lagi hidup dengan bapak dan kakak-kakaknya. Dengan tegas Ratna bilang sama orang tuanya, sama ibu kandungnya, maaf Bu, bukan Ratna mau durhaka sama ibu, tapi setidaknya Ratna sudah menikah, dan jika ini yang terbaik pilihan Ratna, Ratna akan mencoba menjalani atas ketetapan Sang Pencipta, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah mentakdirkan Ratna dengan Mas Aksan. Jika memang Allah mentakdirkan, jika Allah sudah mentakdirkan Ratna harus berpisah dengan Mas Aksan, tapi setidaknya dengan cara yang lebih baik, tidak dengan cara pertengkaran seperti ini. Dan jika Allah berkehendak kalau Ratna dan Mas Aksan bisa sampai seterusnya, doakan Bu, semoga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu pesan Ratna sama ibu kandungnya. Ibu kandungnya mendengar kalimat seperti itu terkejut, seperti tidak percaya kalau Ratna bisa seperti itu. Soalnya apa? Ratna menyadari semenjak dia dengan suaminya, dia dibimbing dengan keagamaan, dia dibimbing sedikit demi sedikit pondasi tentang hukum-hukum agama, yang membuat orang tuanya itu tercengang karena orang tuanya sadar bahwa Ratna bukan orang yang beragama, orang yang tidak tahu tentang agama yang sepenuhnya seperti suaminya Aksan. Hanya wanita-wanita biasa. Orang tuanya sadar. Setelah gagal yang kedua kalinya dari kakaknya dan orang tuanya, waktu itu orang tuanya Ratna ini bawa bingkisan atau seperti pakaian. Ada satu yang janggal menurut Ratna dan Aksan sebagai suaminya, kalau mau jenguk atau mengembalikan barang-barang milik Ratna, kenapa yang dibawa cuman baju dan celana kesukaan Ratna? Ini menurut suaminya. Itu sudah dicurigai oleh suaminya. Setelah orang tuanya pulang, Ratna yang menyukai dan memang sering dipakai oleh Ratna sendiri, dia itu langsung pakai baju dan celananya itu dipakai sambil melihat di kaca di lemari kamar. Waktu suaminya sedang di luar, kata suaminya, ini Ratna ini sudah kesurupan. Ratna ini katanya sudah tidak sadarkan diri sampai hampir beberapa menit, kurang lebih itu hampir sekitar 15 menitan, kata suaminya. Ratna tersadar di sekeliling kamarnya dia, di dalam kamarnya itu sudah acak-acakan, tempat make upnya berantakan, kasur tempat dia tidur spraynya sudah berantakan, dan lemari tempat dia ngaca itu sudah pecah. Yang kata suaminya waktu kesurupan, Ratna itu pinginnya pulang ke rumah orang tuanya. Aku mau pulang, aku mau pulang, aku mau pulang. Kata suaminya seperti itu. Nah, suaminya Mbak Ratna ini memang dia itu seorang santri yang sedikit tahu tentang hal-hal gaib. Dia mencoba menetralkan Mbak Ratna sendiri, yang membuat Mbak Ratna akhirnya sadar. Nah, setelah sadar, kata suaminya suruh melepas baju dan celananya. Dia ikuti saran suaminya, baju itu dilepas, dia terus mandi. Nah, kata suaminya, baju itu ada aura-aura jahatnya yang membuat siapapun orang yang pakai akan
kena imbasnya, kena dampaknya, karena baju dan celana itu sudah diguna-guna yang tujuannya yaitu untuk siapa saja yang memakai, khususnya dirinya itu Mbak Ratna, agar dia itu mau balik lagi ke orang tuanya. Tapi kata Mbak Ratna, semua itu alhamdulillah atas izin Allah suaminya bisa menyadarkan dia. Ini perilaku orang tuanya sendiri, pengen ngajak pulang tapi dengan cara mengguna-guna lewat hal-hal gaib seperti itu. Ini pertama kali. Nah, yang kedua kalinya saat pernikahan Ratna dan Aksan, kurang lebihnya ini sudah hampir 9 bulan. Waktu itu Mbak Ratna ini sudah mengandung 7 bulan. Mbak Ratna ini mendapatkan bingkisan dari orang tuanya berupa jamu untuk kesuburan janinnya, juga untuk kesuburan dirinya. Ya pokoknya buat kelancaran kandungannya. Tapi setelah dia ini meminum jamu tersebut, itu rasanya itu bukan tambah seger atau tambah gimana seperti jamu-jamu yang dirasakan, tapi masalah itu langsung muncul di malam hari yang membuat suaminya Aksan itu kaget setelah suaminya ini sedang pulas-pulasnya tidur, tiba-tiba istrinya ini teriak-teriak, bahkan ngajak ribut suaminya, yang akhirnya terjadi pertengkaran. Waktu itu orang tuanya Aksan juga ada di rumah. Ratna itu seperti sudah tidak sadar diri kalau dia itu sudah terpengaruh oleh hal-hal gaib yang membuat dia itu berani sama Aksan, berani sama mertuanya. Dan malam itu juga Ratna meminta agar dia itu pulang ke rumah orang tuanya. Pokoknya malam ini saya harus pulang, saya harus pulang. Kalau kamu tidak mau ngantar, biarkan saya jalan kaki. Jam 12 malam itu suaminya yang sadar kalau Ratna ini bukan Ratna yang menjadi istrinya. Kata suaminya, Ratna itu waktu itu benar-benar sudah tidak bisa terkontrol. Apapun yang di hadapannya Ratna itu semuanya itu diacak-acak. Nah, Aksan yang waktu itu berusaha menetralkan istrinya yaitu Ratna, tapi Ratna ini susah untuk dinetralkan. Aksan, kata istrinya ini, dia itu meminta bantuan ke salah satu temannya, teman santrinya itu kira-kira jam 12:30 itu yang kebetulan sedang ada di lokasi tertentu. Dia itu datang dengan tetangganya. Waktu itu lewat telepon dihubungi kalau kebetulan dia itu tidak jauh dari lokasi rumahnya Aksan. Nah, dia itu datang melihat kalau istrinya Aksan yaitu Ratna sendiri, dia itu sedang dalam keadaan yang sudah tidak karuan. Yang membuat orang tuanya Aksan dan Aksan, kata Mbak Ratna, itu suara di atap rumahnya itu sangat berisik sekali, dan lebih mencengangkan lagi kalau dari atap itu seperti suara-suara hewan buas. Nah, Aksan yang memang sudah tidak mampu menetralkan istrinya, mungkin karena keadaan panik dan sebagainya, temannya itu datang menceritakan, "San, di atas genteng kamu, di atap tempat di bawahnya itu adalah kamar kamu, itu ada sosok yang besar, sosok iblis siluman, itu sengaja meniupkan sesuatu ke kamar kamu. Dan tiupannya itu benar-benar membuat kamar kamu itu seperti tidak nyaman. Dan imbasnya ya istri kamu sekarang sudah tidak sadar diri dan meminta untuk balik." Aksan meminta agar temannya ini bisa mengusir makhluk tersebut. Nah, setelah dibacakan doa-doa, rumahnya Aksan dan orang tuanya itu dikelilingi, sosok itu keluar, sosok itu pergi. Ratna tersadar. Dia sadar, dia seperti orang yang linglung, tubuhnya lemas, tubuhnya pingsan. Ditanya sama suaminya, "Kamu kenapa, Ratna?" Ratna hanya bengong karena dia seperti tidak sadar diri kalau dirinya ini sudah terpengaruh oleh
guna-guna atau mantra yang disebabkan dari jamu yang dikirim ibunya. Setelah tahu sumbernya dari mana, jamu itu dibuang oleh suaminya yaitu Aksan di tempat yang jauh. Kalau tidak salah Ratna itu mendengar akan diarungkan ke sungai. Nah setelah diarungkan, yang lebih mencengangkan Ratna mendengar penjelasan dari teman suaminya kalau yang mengirim gaib atau sosok yang tujuannya untuk mengembalikan Ratna ke rumahnya itu adalah orang tuanya sendiri. Astagfirullahaladzim, bapak kenapa seperti ini? Ini orang tuanya sendiri. Ratna tidak percaya, tidak mungkin. Kalau memang tidak mungkin, buktikan saja. Kata temannya Aksan, kalau memang itu bukan orang tuamu tidak akan mengalami hal-hal yang aneh. Maksudnya gimana? Ratna seperti tidak percaya kalau orang tuanya bisa sekeji itu, yang tujuannya hanya untuk membuat Ratna itu bisa pulang lagi ke orang tuanya. Padahal Aksan itu ya sudah memberikan izin kalau mau pulang, cuman Aksan tidak mau menemani Ratna balik ke rumah orang tuanya karena memang sudah terlanjur waktu itu marah. Waktu itu sudah masalah itu benar-benar ruwet. Mungkin waktu itu suaminya, kata Mbak Ratna, hatinya belum bisa legowo sepenuhnya. Dan di saat Ratna itu tersadar, dijelaskan kalau itu perilaku orang tuanya, dengan membuktikan temannya suaminya itu Aksan itu menaruh sesuatu di halaman rumah. Kalau barang ini yang saya tancap di sini, jika Allah menghendaki akan terbukti siapa pelakunya. Bukan orangnya meninggal atau orangnya sakit, tapi banyak-banyaklah mereka menggunakan ilmu-ilmu sandat, ilmu hitam yang akan menguras harta bendanya. Jadi temannya Aksan itu tidak mengembalikan sandat atau mengembalikan kirimannya itu dengan mengembalikan pengaruh tadi, tapi dengan cara menangkap dan mengembalikannya sebanyak-banyak mungkin harta kamu itu terkuras, harta pengirim sandat itu. Dan dalam kurun waktu setelah anaknya dilahirkan, 3 bulan setelahnya, Ratna mendengar kalau orang tuanya menjual aset-asetnya. Dan entah untuk apa, Ratna sebagai anak perempuan, saat anaknya ini sudah usianya hampir 3 bulan, orang tuanya itu datang. Katanya habis jual aset-aset yang jumlahnya itu puluhan juta, tapi ketika menjenguk Ratna tidak dikasih sepeser pun. Ini orang tuanya Ratna. Entah untuk apa. Dan setelah setengah tahun persis usia anaknya ini, Ratna mendengar lagi mobilnya mengalami kecelakaan yang membuat mobil itu harus disita. Karena apa ya? Menabrak seseorang yang membuat mobil itu harus disita oleh pihak kepolisian. Mobil yang dipakai kakaknya Ratna. Dan di saat itu pula harta orang tuanya satu persatu mulai terjual. Akhirnya Ratna mulai teringat akan pesan teman suaminya. Kalau yang mengirim itu adalah keluarganya, maka keluarganya akan terkuras secara harta bendanya. Dan itu terbukti dalam waktu hampir 9 bulan semenjak acara ngerujak orang tuanya yang waktu itu sengaja mengirim jamu untuk membawa Ratna itu pulang. Ini hal yang dialami Ratna. Setelah keluarganya Ratna, orang tuanya dan kakak-kakaknya sudah dalam keadaan yang sudah tidak stabil, kakaknya dipecat dari pekerjaannya, orang tuanya sakit-sakitan sudah tidak bekerja lagi. Ini semuanya berimbas sampai akhirnya usia anaknya 1 tahun, orang tuanya datang bersama kakaknya. Ini secara nyata dan langsung meminta maaf kalau dulu pernah melakukan hal sekecil itu dengan cara menyantet atau mengguna-guna agar Ratna bisa pulang.
Nah, Ratna yang waktu itu didampingi suaminya, sebenarnya suaminya sudah tahu kalau semua itu ya dilakukan oleh orang tuanya dan kakak-kakaknya. Tapi suaminya Ratna, kata Mbak Ratna, dia pura-pura nggak tahu. Ya, saya nggak tahu Pak, tapi alhamdulillah semua karena izin Allah ya, saya baik-baik saja, istri saya baik-baik saja, anak saya baik-baik saja. Memangnya Bapak kenapa? Kok minta maaf? Bapak nggak perlu minta maaf, Bapak itu orang tua. Saya seharusnya yang minta maaf. Maaf karena sudah hampir 2 kali hari raya ini saya tidak datang. Bukan saya yang menyuruh Ratna, tapi terus terang karena saya memang waktu hari raya saya jatuh sakit sampai hampir 10 hari saya tidak bisa kemana-mana. Bukannya saya tidak mau datang ke tempat Bapak atau Ibu untuk sungkem atau meminta maaf, tapi benar-benar keadaan suaminya Ratna waktu itu menjelaskan ke orang tuanya, keadaan suaminya memang dalam keadaan sakit-sakitan, entah itu pengaruh santet atau sebagainya. Waktu itu kurang paham karena suaminya bilang ya mungkin itu ujian. Sampai dirawat di rumah sakit 10 hari di hari raya. Itu suaminya Ratna. Suaminya Ratna yang bilang ke orang tuanya kalau semua itu ya atas kesalahan masing-masing. Saya hanya meminta maaf sudah membawa anak Bapak yang dibesarkan dari kecil. Saya tahu perasaan Bapak. Semenjak saat itulah hubungan keluarga itu harmonis. Setelah keduanya saling meminta maafkan antara suaminya Ratna dan orang tuanya termasuk kakak-kakaknya, keluarga itu menjadi harmonis. Tapi untuk mengakui kesalahan, untuk mengakui setiap perilaku yang pernah dilakukan orang tuanya itu merasa sangat sulit. Katanya Ratna itu sangat berat untuk meminta maaf sama suaminya Ratna. Tapi karena keadaan hidupnya yang sering sakit, kakaknya atau anak laki-laki orang tuanya yang memang sudah berantakan keluarganya, usahanya dan sebagainya, dia sadar, orang tuanya Ratna sadar kalau semua itu adalah karma atas perilakunya terhadap anaknya sendiri yaitu Ratna. Dari kisah Mbak Ratna ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Apapun yang akan ditanam, siapapun juga akan yang memanen. Dan ini adalah seperti kisahnya Mbak Ratna, siapa saja yang telah mengirim, ketika kirim itu dikembalikan baik atau buruknya, siapapun akan mendapatkan balasan tersebut. Wallahu a'lam. Semua itu atas kehendak izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.